Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita berjumpa kembali di hadapan kita semua, dan kita hadir di sini semata-mata mengharap ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dengan petunjuknya, kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Ibu, Bapak, hari ini hari apa ya? Oh, hari kemerdekaan. Apanya yang merdeka? Kemerdekaan hakiki adalah merdeka dari kesyirikan, merdeka dari kebid'ahan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari keserakahan dunia, merdeka dari kebencian. Percuma Anda merayakan kemerdekaan karena kalau Anda masih bergelimang dengan kesyirikan, dengan kezaliman, dengan kebid'ahan, itu hanyalah retorika merdeka. Merdeka adalah kita harus bebas dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah nabinya, dan hanya ittiba kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah merdeka. Merdeka di dunia sampai nanti merdeka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kehidupan dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar, hanya sementara. Maka insya Allah kajian kita lanjutkan dari tema besar kita, yaitu perjalanan menuju kehidupan abadi. Setelah kita membahas pertemuan bulan lalu, Yaumul Hisab. Sekarang kita akan membahas Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Mizan kata dasar daripada wazan. Wazan artinya timbangan. Artinya adalah timbangan. Secara tunggal wazan maknanya timbangan. Jamaknya adalah mawazin. Timbangan-timbangan. Di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan dengan tunggal. Apa itu? Mizan. Terkadang Allah sebut dengan jamak, yaitu mawazin. Jadi timbangan yang akan menimbang kita nanti di yaumil akhir ada berapa Bapak Ibu? Ada mizan, tunggal, satu, atau mawazin. Ada timbangan-timbangan, banyak. Banyak. Sebanyak manusia begitu. Oh, jadi nanti manusia punya timbangan sendiri-sendiri. Oh begitu. Insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang wajib kita yakini Bapak Ibu saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti Allah akan meletakkan al-mizan.
yaitu neraca atau timbangan. Untuk apa? Untuk menimbang manusia. Keimanan terhadap mizan termasuk dalam salah satu pokok keimanan. Jika seorang mukmin tidak mengimani adanya mizan, imannya tidak sempurna. Ini berdasarkan dalil-dalil, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam Al-Hadis, maupun di dalam As-Sunnah dan Al-Ijma'. Kesepakatan para ulama bahwasanya mizan telah disebutkan dalil-dalilnya. Maka seorang mukmin yang mengingkari dalil-dalil mizan tidak sempurna imannya. Mari kita lihat dulu dalil-dalil dalam Al-Mizan. Kita buka surat Al-A'raf, surat 7, ayat 8 dan ayat 9. Surat 7, Al-A'raf, ayat 8 dan ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu adalah timbangan yang hak, yang adil, yang benar, yang pasti tepat. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke ruang sidang di pengadilan atau di ruangan hakim, di ruangan jaksa, biasanya terpampang apa? Di selain gambar presiden kanan kiri, lalu terpampang apa itu? Timbangan kedudukannya bagaimana? Seimbang. Menandakan apa? Adil. Adil itu seimbang. Kalau keburukannya lebih berat ya harus buruk. Kejahatannya lebih berat ya harus jahat. Kebaikannya lebih berat ya harus baik. Apakah timbangan pada manusia itu seperti itu? Tidak. Kebanyakan bagaimana? Nah, itulah manusia. Itulah manusia. Padahal kata Allah nanti di yaumil akhir, hai manusia, siapapun Anda bisa mengelabui hukum, bisa mengelabui manusia, bisa berbuat dolim seenaknya, tapi timbangan di sisi Allah yauma idzinil haq, pada hari itu hak, benar-benar Allah yang menentukan. Maka Allah katakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, mereka orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan keburukannya yang lebih berat, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yazlimun, disebabkan dahulu di dunia terhadap ayat-ayat kami mereka zalim, mereka ingkar, tidak membenarkan, tidak meyakini adanya mizan, timbangan yang pasti, tepat dan adil. Kemudian kita lihat, Bapak Ibu, yang akan menentukan berat ringannya timbangan amal kebaikan kita atau keburukan kita itu siapa? Siapa? Kita, malaikat atau Allah? Kita sendiri? Tahu Ibu, timbangan amal Ibu beratan mana kira-kira? Mana tahu kita, pengennya sih curang. Timbangan yang baik belum tentu di sisi Allah. Sebab di dunia kita lihat banyak manusia berbuat curang. Betul apa betul? Siapa yang di dunia berbuat curang dalam timbangan, dalam takaran, dalam ketaatan, nanti di yaumil akhir tidak akan bisa berlaku kecurangan itu sedikit pun. Surat 83, surat Al-Mutaffifin, ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Curang dalam hal apa itu Bapak Ibu?
menakar maupun menimbang. Siapa biasanya yang suka curang, menakar maupun menimbang? Siapa bilang penjual, pembeli aja yang curang ada kok. Loh, itu lihat ayat keduanya. Coba lihat, siapa yang curang? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menakar dari manusia pengennya tuh lebih, pembeli itu yang pertama disebut. Subhanallah, bukan penjual, pembeli. Orang kalau beli biasanya gimana sih? Tuh, nambah sendiri. Awas ibu, hati-hati. Jual beli sama tukang sayur, beli tukang buah. Jangan langsung nyomot nambahin sendiri, haram, dosa. Gak boleh. Tapi itulah manusia, ketika dia menakar untuk dirinya, menimbang untuk dirinya, yastawfun, pengennya lebih. Sebaliknya giliran jualan, wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Giliran dia menimbang untuk orang lain, dia pengennya mengurangi. Penjual, jadi dua-duanya ibu, pembeli maupun penjual. Pernah nggak ibu beli sama tukang sayur, beli tomat misalkan, beli bawang merah misalkan, timbangannya kurang, nyomot sendiri, 2 biji aja, 3 biji aja, haram, dosa. Tidak boleh, itu bukan hak kita. Jangan dilihat sebutir bawangnya, jangan dilihat sebuah dukunya. Kadang-kadang beli duku gimana? Nyomot, begitu kan? Haram ibu, tidak boleh. Pembeli, penjual, kedua-duanya tidak boleh. Harus adil. Ingat, semua yang kita lakukan di dunia akan ditimbang nanti di yaumil mizan. Maka Allah katakan di ayat keempatnya, apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Hai manusia yang curang dalam menimbang, dalam menakar, siapapun Anda, mau pembeli, mau penjual, apakah Anda tidak mengira akan dibangkitkan? Mab'utsuna liyaumil adzim, dibangkitkan, dibangunkan, dikumpulkan nanti oleh Allah pada hari yang sangat besar, yaitu hari berbangkit, yang saat itu Anda akan dihisap dan ditimbang. Liyaumin adzim, pada hari yang sangat besar. Saudaraku seiman yang semoga rahmat Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan keseimbangan, keadilan. Apa sih secara bahasa arti daripada mizan? Keseimbangan, keadilan. Maka harus seimbang, kita tidak boleh curang dalam berbuat apapun. Termasuk dalam ketaatan, dalam ibadah. Lihat surat Ar-Rahman, surat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan oleh Allah, dan Dia ciptakan langit dalam keseimbangan. Ibu, bapak, langit itu di mana? Di mana langit? Di atas. Sesuatu yang di atas itu fungsinya sebagai apa? Biasanya dikatakan sebagai naungan, atap. Betul begitu ibu? Yang namanya atap, supaya bisa tegak seimbang di atas, harus ada apa? Harus ada tiang. Coba ibu meskipun ada atap sederhana, kenapa atapnya bisa tetap kokoh? Ada tiang. Kalau tiangnya keropos dimakan rayap, ibu bapak perhatikan langit, adakah tiang yang menyangga? Allahu Akbar. Bukankah yang menjadikan langit sebagai atap binaan, as-samaa'a binaa, sebagai atap, dia adalah Allah? Seimbang atau tidak? Itulah mizan, maknanya keseimbangan. Maka hendaklah kita seimbang dalam ketaatan di dunia.
Saatnya kita ibadah, ibadah. Saatnya Anda cari nafkah, cari nafkah. Saatnya Anda bermuamalah, bermuamalah. Tapi lakukan itu dengan seimbang. Kejujuran, keadilan. Maka Allah katakan di ayat ke-8-nya, Allah tabghaw fil mizan. Ketahuilah, semua itu agar jangan kamu merusak keseimbangan. Artinya, jangan kamu merusak keadilan Anda di dunia. Jangan Anda merusak mizan Anda di dunia. Jangan sampai hanya sibuk dunia, bersukacita, bersendagurau, bahkan na'udzubillah bermaksiat, lalu Anda lupakan akhirat Anda. Nanti timbangan Anda pasti lebih berat dari yang buruknya. Maka Allah katakan, Allah tatghaw fil mizan. Lalu di ayat ke-9-nya, wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Jangan sekali-kali kamu mengurangi keseimbangan itu. Bapak Ibu, apa sih contohnya mengurangi keadilan, keseimbangan, timbangan kita? Bapak Ibu lagi sholat, sholat itu untuk siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah, bohong, lillah mana? Wong sholat pikiranmu dunia terus. Mulutmu berucap dalam bacaan sholat, tubuhmu bergerak dalam sholat, akal pikiran dan hatimu dunia yang kamu pikirin. Urusan dunia ingat, urusan sholat malah lupa. Anda nggak adil, Anda nggak seimbang, curang dalam segala hal. Maaf, termasuk kita lagi ngaji, harus adil apa enggak, Bu? Bagaimana keadilan, keseimbangan dalam ngaji? Anda tujuannya ngaji, cari ilmu, ikhlas karena Allah, supaya dimudahkan jalannya menuju surga. Di kajian dengarkan baik-baik, simak, tulis. Ada enggak yang ngaji-ngaji tapi ngobrol-ngobrol? Ya Allah, ada pula bukan cuma ngobrol itu, sibuk selfie sana sini. Ustadz lagi ceramah, Quran suruh dibuka, hadis dibuka, di rombongan cepret, selfie sana ceprot sama selfie. Ya Allah, gak adil orang kayak gini. Dan maaf, ada, tapi di As-Sakinah alhamdulillah saya lihat gak ada. Insya Allah gak ada. Tapi kenyataannya ada, saudara sekalian. Anda sedang ibadah, contohnya tawaf di Baitullah. Anda sedang ibadah, tawaf di Baitullah, sedang sa'i di sana Bukit Safa dan Marwah. Bagaimana keadilannya? Anda sedang ingat Allah di situ, zikrullah, doa, zikir, doa, zikir. Lah wong sambil tawaf, sambil sa'i, sambil ngobrol sama yang di tanah air. Gue lagi tawaf nih, doain dia. Yang dilihat bukannya Ka'bah, ini Pak. Yang sibuk pegang apa namanya tuh? Yang dipegang begini tuh apa? Tongsis, apa itu tongsis apanya? Oh, tongkat sisnya tuh apa? Narsis. Wah, bapak-bapaknya tahu nih. Saya baru tahu namanya. Oh itu, Bu. Ya Allah, di mana keadilan Anda? Di mana keseimbangan Anda? Jangan harap nanti amal Anda ditimbang menjadi berat. Boleh jadi tidak ada takarannya, tidak ada timbangannya, sebab Anda di dunia tidak menimbang dengan benar. Ini sebab apa Bapak Ibu? Ingat, yang akan menimbang amal kita bukan kita, Allah yang menentukan penimbangan. Berat mana? Allah. Saya buatkan contoh. Ada orang punya amal kebaikan di sebelah kanan 100. Ada orang punya amal keburukan di sebelah kiri 1. Beratan mana saat ditimbang? Boleh jadi yang 1. Kenapa? 100 amal kebaikan, riak semua. 1 riaknya hilang itu semuanya. 1.000.000 amal kebaikan, 1 syirik, hilang 1.000.000 kebaikan. Maka siapakah yang menentukan itu? Allah. Surat 21 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami, yaitu Allah, akan memasang timbangan yang tepat
pada hari kiamat. Di sini dikatakan wa nadha'ul mawazin. Jamak atau tunggal? Jamak atau timbang? Tunggal. Mawazin, jamak. Tunggalnya apa tadi? Mizan. Di sini Allah katakan Allah akan letakkan timbangan-timbangan bil qis, dengan tepat, dengan adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak akan ada yang dizolimi seorang pun, sedikit pun seseorang tidak akan dizolimi, tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun perbuatan itu baik perbuatan baik atau perbuatan buruk hanya seberat biji sawi, kami akan datangkan. Berapa beratnya nanti? Boleh jadi kebaikan beratnya seakan-akan seberat biji sawi, mengalahkan keburukan meskipun beratnya 1 ton. Jika keburukan itu dia telah bertobat, maka jangan anggap remeh tobat itu meskipun dianggap kecil. Di sini yang akan menentukan berat ringan timbangan kita nanti siapa? Wa kafa bina hasibin. Kami yang akan menghitung timbangan itu. Kalau menghisap, siapa yang menghisap? Diri kita masing-masing. Sudah kita pelajari pertemuan yang lalu. Tapi yang menimbang, Allah yang menentukan. Anda menghisap timbangan amal kebaikan, letakkan di sebelah kanan timbangan. Timbangan amal keburukan, letakkan di sebelah kiri timbangan. Yang menentukan berat yang mana? Allah. Kita cuma menghisap diri. Kita akan dihisap nanti. Tapi seluruh timbangannya itu yang menentukan berat atau ringan adalah Allah. Sebab dengan berat ringan itu menentukan apa? Apakah Anda menjadi ahli surga? Apakah Anda menjadi ahli neraka? Maka dengan ayat ini dalil bahwasanya di dalam Quran ada tentang mizan, timbangan. Kapan? Nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Dalil secara hadis, kita sekarang lihat. Dalil secara sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Ada 2 buah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Yang kalimat itu terucap oleh lisan, ringan diucapkan, tapi ketika ditimbang dalam timbangan, sakilat fil mizan, sangat berat dalam timbangan amal. Jadi berdasarkan dalil sahih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, ada mizan, timbangan yang akan menimbang amal-amal. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun amal yang apabila nanti ditimbang oleh mizan, timbangan di yaumil akhir, yang lebih berat daripada timbangan itu adalah akhlak yang baik. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, akhlak yang terbaik itu akhlak yang mana? Akhlaknya siapa? Apa artinya akhlak? Budi pekerti, perilaku, apalagi? Budi pekertinya orang Jawa, baik itu antara Jawa Tengah, Jawa Timur sama atau beda? Beda. Betul. Jawa Tengah dengan Jawa Barat sama atau beda? Beda. Kalau begitu, apa itu akhlak? Budi pekerti itu diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia. Perilaku juga bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia. Perilaku bangsa mana dengan bangsa lain berbeda. Jangankan bangsa dengan bangsa. Tadi satu bangsa Indonesia, satu wilayah Jawa. Jawa Tengah dengan Jawa Timur beda. Jawa Barat dengan Jawa Tengah beda.
Maknanya kalau akhlak itu ukurannya manusia dan tiap-tiap daerah berbeda-beda. Coba dalam berpakaian, akhlaknya orang Jawa Tengah pakai pakaiannya apa namanya? Kebaya. Betul? Kebaya. Kalau orang Jawa Barat mungkin masih kebaya juga, hanya sedikit beda. Orang Sumatera, baju kurung. Orang Irian Jaya, koteka. Nanti bagaimana ini akhlaknya? Maka akhlak itu jangan merujuk kepada manusia, merujuk kepada makhluk yang terpuji. Siapa makhluk yang dipuji oleh Allah akhlaknya? Maka Nabi SAW langsung dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam, surat 68 ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau hai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kalau gitu timbangan yang akan berat pada timbangan itu akhlak yang mana? Akhlak seorang hamba, siapapun dia, dari manapun asalnya, suku apa dia, negara apa itu, bangsa apa itu, warna kulitnya seperti apa. Yang penting akhlaknya, perilakunya, perbuatannya mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beribadah, dalam bermuamalah, hablum minallah, hablum minnan nas. Ikuti akhlak Nabi, pasti sempurna. Apa landasan akhlaknya Nabi? Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, Al-Hikmah. Maka orang yang akhlaknya mulia, yang akan berat timbangan akhlak itu, akhlak manusia dimanapun mereka berada, yang di dalam berakhlak berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah. Di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah hamba itu punya takwa terhadap Allah dan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak tadi, mizan timbangannya akan berat. Berdasarkan dalil-dalil ini jelas bahwasanya mizan ada untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Seluruh amal-amal kita berlandaskan akhlak yang baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari menyatakan dalam hadisnya, bab hadis ini tentang at-tuhur syatrul iman. Kesucian daripada akidah kita, tubuh kita, amaliyah kita, itu bagian daripada kesempurnaan iman. Lalu Rasul menyebutkan pula setelah itu, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah dengan zikir alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas samai wal ard. Ucapan tasbih dan tahmid akan memenuhi timbangan, yang timbangan itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Jadi ibu bapak, zikir kita yang kita lakukan dengan menyebut nama Allah, kalau kita zikir itu ikhlas karena Allah, menjadi apa nanti? Pemberat timbangan amal. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal kebaikan, akhlak yang baik melalui zikrullah dan segala perbuatan yang baik. Maka dengan dalil ini kita yakin ada mizan. Dengan ini kita yakin bahwasanya ada mizan. Sekarang dalil-dalil berdasarkan ijma', yaitu kesepakatan para ulama.
telah sepakat jumhur ulama dari sejak ulama salaf, dari kelompok tabi'i, tabi'ut tabi'i. Siapa kelompok tabi'i? Imam Darul Hijrah pertama, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Siapa kelompok tabi'ut tabi'i? Imam Darul Hijrah kedua, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa itu tabi'ut tabi'ut tabi'i? Imam-imam penyusun hadis. Siapa dia? Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Seluruh ulama-ulama salaf telah meyakini bahwasanya ada mizan. Maka dengan itu telah sepakat ulama, kita wajib mengimani mizan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Maka sepakat bahwasanya mizan. Maka Ibu Abi Az-Zamanin rahimahullah berkata, wa ahlus sunnah yu'minuna bil mizan yaumal qiyamah. Ahlus sunnah meyakini, mengimani bahwasanya ada mizan pada hari kiamat. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di saat kita telah mengimani mizan, kita telah mengimani kebenaran adanya mizan berdasarkan dalil-dalil tadi. Adakah kelompok yang mengingkari adanya mizan? Ada. Sebagaimana kelompok yang mengingkari adanya azab kubur, yang mengingkari adanya azab neraka, yang mengingkari iman itu naik dan turun. Siapa di antaranya? Kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu mengingkari mizan, meskipun tidak seluruhnya. Meskipun tidak seluruhnya. Mereka ada pula yang sesungguhnya tetap mengimani, hanya cara mengimaninya berbeda, mentakwil. Disebutkan bahwasanya takwilul mizan was-sirat wa adzabal qabr was-sam'i wal basar. Orang-orang Mu'tazilah telah mentakwil tentang mizan, telah mentakwil tentang sirat, telah mentakwil tentang azab kubur, telah mentakwil tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah melihat, dan seterusnya. Mereka itu sesungguhnya tidak mempercayai, dan jangan kita pernah mengikuti seperti mereka. Ahlus sunnah, seorang yang mukmin, yang benar-benar beriman, meyakini bahwasanya mizan itu ada, tidak ditakwil, tidak ditakyis, tidak ditaksil, yakini, imani, kayak apa bentuknya, kayak apa ukurannya. Wallahu a'lam. Yang jelas ada mizan. Yang jelas ada mizan. Dan kita wajib mengikuti itu. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di surat Al-Hadid. Mari kita buka surat Al-Hadid. Surat 57 ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka kitab dan mizan, timbangan, neraca, keadilan. Liyaquman nasu bil qist. Semuanya itu diperintahkan agar manusia dapat berlaku adil. Maka wajib kita berlaku adil. Tegakkan keadilan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Kalau Anda tidak menegakkan keadilan, demi Allah, boleh jadi Anda aman di dunia, tapi jangan pernah akan merasa aman di yaumil akhir. Jangan pernah merasa aman di yaumil. Maaf Bapak Ibu, kapan kita tegakkan keadilan itu? Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan termasuk dalam persidangan, dalam peradilan, dalam persaksian. Ibu, Bapak, andai kata Bapak Ibu salah, apa yang harus dikatakan? Saya salah.
Berani nggak kita terus terang seperti itu? Sulit, Bu. Tapi keadilan itu harus tegak meskipun menimpa kita sendiri. Kita diminta menjadi saksi dan kita menyaksikan ada orang yang kita cintai bersalah. Harus kita katakan apa? Salah, meskipun itu orang tua kita, meskipun itu handetolan kita, saudara kita, orang kaya, orang miskin, wajib kita berlaku adil. Maaf, andai tidak adil di dunia, kira-kira siapa yang akan mengadili dia nanti? Ya akhirat, timbangannya bagaimana? Maka dalam hal ini Allah tegur khususnya untuk orang yang beriman. Surat 4, surat An-Nisa, kita lihat ayatnya adalah ayat 135. Surat 4, surat An-Nisa ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "kunu qawwamina bil qist," hendaklah kamu menjadi penegak keadilan dan syuhada alillah, menjadi saksi-saksi karena Allah dengan seadil-adilnya. Walau ala anfusikum, meskipun itu menyangkut kepada kasus kepada dirimu sendiri. Awil walidain, atau menyangkut kepada kedua orang tuamu. Wal aqrabin, atau menyangkut kepada kerabat-kerabat dekatmu. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita harus adil menyangkut diri kita. Contoh sederhana aja deh. Saya yakin di antara kita mungkin pernah kumpul. Maaf, ini ilustrasinya agak sedikit nyeleneh. Lagi kumpul, ngobrol, agak padat, tiba-tiba ada yang buang angin. Nggak kedengeran bunyinya, nggak ada yang bau, awannya nggak ada bau, tiba-tiba baunya luar biasa. Tuduh-tuduhan apa enggak? Yang buang angin berani jujur ngaku apa enggak? Ya Allah, urusan buang angin aja nggak ngaku, gimana duit? Gimana pangkat jabatan? Gimana kedudukan? Urusan angin gak ngaku. Justru kadang yang buang angin nuduh duluan. Kamu ya kentut, kamu ya kentut. Ya Allah. Ibu, Bapak, dalam hal ini, meskipun kita yang mulai, kita wajib jujur, maaf saya yang buang angin. Resikonya dia paling dipukulin, dikebukin, udah diusir. Tapi kan malu, Anda pada manusia malu, kenapa sama Allah Anda gak malu? Ini, menyangkut diri, termasuk kesalahan besar. Ada gak sih koruptor ngaku, saya korupsi? Gak ada. Saya mencuri, saya berzina, saya telah dolim. Ada gak? Kalau di zaman Rasul, pelaku zina datang, ya Rasul saya telah berzina, hukumlah aku. Pelaku mencuri, ya Rasulullah telah mencuri, hukumlah aku. Subhanallah, seorang laki-laki yang telah berduaan dengan wanita di pinggiran Madinah, ya Rasulullah inilah aku datang, ya Allah Rasulullah tolong hukum aku sesuai dengan kitabullah. Tidak ada orang yang berani menyembunyikan, sebab sadar nanti akan ditimbang oleh Allah keburukan Anda. Maka di sini menyangkut dirimu, menyangkut kedua orang tuamu, menyangkut karib kerabatmu, handetolanmu, saudaramu, wajib adil. Coba Bapak Ibu, saya buatkan ilustrasi sederhana. Andai suatu ketika Bapak Ibu menjadi saksi, karena tidak ada satupun yang menyaksikan kasus itu, yang terkena kasus orang tua kandung. Kasus kejahatan yang apabila dihukum di pengadilan kita, minimal hukumannya 10 tahun paling ringan. Paling beratnya 20 tahun. Sedang saat itu nggak ada saksi satupun. Saat itu Anda Bapak Ibu mau jadi saksi apa enggak? Tuh, ini baru perumpamaan, gak ada yang jawab. Gimana kalau kesungguhan? Ini saya baru ilustrasi loh. Kita mau jawab, aduh orang tua saya, aduh anak saya. Apalagi karib kerabat yang kita cintai, pasangan kita, anak kita, saudara kita. Kata Allah, semuanya berlaku adil. Suatu ketika diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada kejadian luar biasa.
di kota Mekah saat Fatu Mekah. Baru orang-orang Mekah masuk Islam beberapa hari. Dan Rasul menetap di Mekah sekitar 19 hari. Untuk mengatur segala. Balik lagi mengatur harta ghanimah dan yang lainnya. Di dalam peristiwa itu ada orang Mekah yang masuk Islam, telah bersahadat dan telah berjanji setia dengan Rasulullah. Kemudian apa? Ada wanita bangsawan mencuri. Gadis wanita bangsawan mencuri. Mencuri, apa hukumannya Bapak Ibu? Potong tangan. Siapa yang nyuruh potong tangan? Allah. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat ke-38. Allah perintahkan tegas. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Adapun laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potong tangan kedua pencuri itu sebagai balasan atas perbuatan mencurinya dan sebagai hukuman dari Allah. Maka kalau berita ini sampai ke Rasul, kira-kira dipotong atau tidak? Pasti. Tapi bangsawan itu kemudian minta keringanan, tapi nggak berani melalui Rasul. Siapa gerangan yang bisa memberikan lobbying kepada Rasul? Ini bahasa sekarangnya lobbying. Coba deketi Rasul. Siapa? Kira-kira kalau mau melobi seseorang, itu melalui siapa Bapak Ibu? Pertama, orang yang paling disayang. Dilobi. Coba deh datang ke sana. Atau melalui sekretarisnya, ajudannya. Siapa? Anak angkat Rasul yang paling disayang oleh Rasul. Zaid bin Haris. Siapa anaknya Zaid bin Haris yang paling disayang oleh Rasul? Usamah bin Zaid. Karena akhlaknya luar biasa, akidahnya luar biasa. Sebab Rasul nggak punya anak laki-laki, nggak punya cucu laki-laki kecuali yang masih kecil, Hasan dan Husain. Apa yang terjadi kemudian? Usamah bin Zaid didekati oleh orang bangsawan Mekah. Supaya apa? Ya Usamah, tolong minta keringanan sama Rasul. Jangan dipotong anak perempuanku. Gadis cantik, keturunan bangsawan, dipotong tangannya, buntung. Memalukan apa enggak? Malu, berarti telah nyuri nih orang. Maka lobbyinglah kemudian Usamah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bangsawan mencuri. Orang tuanya, keluarganya minta supaya jangan dipotong tangan, tapi ditebus dengan harta melimpah ruah. Kira-kira Rasul setuju atau marah? Langsung wajahnya Rasul, mukanya langsung merah. Demi Allah, siapakah yang mampu membelamu nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah? Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, ada yang mampu membelaku nanti di hari kiamat? Marah. Mendengar kata-kata itu Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, mohonkan aku kepada Allah ampunan. Langsung ngaku salah. Karena telah melobbying sesuatu yang gak pantas dilobbying. Maka Rasul kumpulkan semuanya. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Lalu Rasul berpidato di hadapan orang banyak. Demi Allah, telah binasa umat-umat terdahulu, kaum terdahulu. Kenapa? Dia berlaku tidak adil dalam takaran, dalam timbangan, menimbang keputusan hukum. Apabila orang-orang pembesar yang salah dibebaskan, mencuri dibebaskan. Apabila rakyat kecil yang salah mencuri dipotong. Keadaan itu sekarang persis atau tepat? Persis, tepat. Kata Allah apa? Iyakun ghaniyan aw faqirat, tadi di surat 4 ayat yang ke-135. Meskipun yang terdakwa itu seorang yang kaya, seorang yang miskin, fallahu aula bihima. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan bagi keduanya. Allah cuma perintah apa di ujung ayatnya tadi 135 An-Nisa? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak adil.
Wa intalwu au tu'ridu, jika kamu tidak berlaku adil atau kamu enggan menjadi saksi, kamu memutarbalikkan fakta, enggak ngomong sebenarnya, enggak adil dalam persaksian, Allah mengatakan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha menyaksikan, Maha teliti apapun yang kamu perbuat. Jadi menurut ayat ini kita harus adil enggak Bapak Ibu? Kepada siapa adil? Siapapun. Maka ketika Rasul telah berpidato seperti itu, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadik, demi jiwaku yang berada di genggamannya, lau Fatimah bintu Muhammad sarakat, apabila Fatimah putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, la'aktul, aku benar-benar akan potong yadaha, tangannya. Demi Allah, andai kata Fatimah mencuri, aku potong. Subhanallah. Ini kira-kira ada nggak pemimpin begitu zaman sekarang? Demi Allah, apabila ada anakku salah, tolong ya tutupi. Tolonglah jangan diadili. Meskipun nggak ngomong secara langsung, tapi sudah tahu bawahannya. Wih, anaknya bos, anaknya pejabat, anaknya orang kaya. Ini Rasul sendiri. Jika putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, betul-betul aku yang potong tangannya. Faqata'taha, aku potong tangannya. Ini Rasul tidak main-main loh saudara sekalian. Kenapa? Karena Rasul sadar nanti di yaumil akhir ada namanya mizan, timbangan. Sekarang kalau saya robah, tadi Bapak Ibu dalam rangka persaksian untuk orang yang dicintai, kalau orang yang kita cintai salah, kita katakan apa? Salah, benar, berat, biasanya enggak salah, atau diringankan kan? Sekarang Anda bersaksi untuk orang yang paling Anda sebel, orang yang jahat sama Anda, apa yang terjadi? Oh, ini nih kesempatan gue balas nih. Kasus ringan jadi apa? Ya Allah, itulah dagelan di negara kita. Tiap tahun kemerdekaan diperingati, dirayakan, tapi nggak ada merdeka dalam peradilan, nggak ada merdeka dalam kesejahteraan, nggak ada merdeka dalam keadilan. Bagaimana mungkin? Maka Allah mengatakan, An-Nisa 135, untuk orang yang kita cintai sekalipun adil, kaya atau miskin adil. Surat 5 ayat 8 ini sebaliknya, orang yang kita benci sekalipun. Surat 5 Al-Maidah, coba perhatikan ayat 8. Teguran ayat ini untuk siapa? Ya ayyuhalladzina, sama orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah seadil-adilnya. Ketika kamu menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Kira-kira saksi sebelum jadi saksi diapain Bapak Ibu? Sumpah. Demi Allah, saya bersumpah sesuai dengan agamanya. Orang Islam pasti demi Allah. Bahkan suruh baca syahadat, Quran di depannya. Dan apabila bersaksi berarti harus adil. Maka siapa yang bersumpah dalam bersaksian lalu tidak adil, kata Rasulullah, falyadabawwa maq'aduhu minan nar, hendaklah orang itu menyediakan tempat duduknya di neraka. Menyediakan tempat duduknya, jadi seakan-akan apa? Sedang mempersiapkan tempat duduk di neraka, Pak. Tapi dunianya nikmat. Makanya orang tidak adil banyak. Apa kata Allah kemudian? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti, maha mengetahui apapun yang kamu perbuat.
yang kamu kerjakan. Gak akan luput dari pengadilan Allah. Gak akan luput dari timbangan di sisi Allah. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari dalil-dalil tadi maka jelas. Setiap kita wajib menegakkan keadilan. Supaya nanti saat kita ditimbang, kita ditegakkan dengan keadilan. Maka keadilan itu tegak yaumil akhir. Andai kata kita di dunia, tegak adil di dunia. Dalam apa? Segala hal. Terhadap ayat-ayat Allah, terhadap sunnah Rasulullah, terhadap kesepakatan para ulama, terhadap aturan-aturan, hukum, syariat, berlaku adillah agar saat nanti kita ditimbang oleh Allah, Allah menimbangnya pun dengan keadilan. Maaf Bapak Ibu, ada nggak orang-orang Islam tetapi masih menyembunyikan ayat Allah? Apa contohnya menyembunyikan ayat Allah? Apa contohnya Bapak Ibu? Coba kita buka surat Al-Baqarah, surat 2, 174 dan 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari kitab. Ibu, kitab kita namanya kitab apa? Contoh, ada nggak perintah bagi para wanita nutup aurat? Namanya apa pakaian wanita? Hijab, jilbab, jalabah, jamaknya. Ada nggak umat Islam yang mengatakan jilbab nggak wajib? Berarti dia menyembunyikan apa? Ayat Allah. Ini salah satu contoh. Ayat Allah jelas, hijab itu jelas sekali dalilnya. An-Nur ayat yang ke-31. Kemudian surat 33 ayat yang ke-59. Itu jelas sekali, hadisnya pun sangat jelas. Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, wajib menutup aurat seluruh tubuhnya. Tapi kemudian orang itu nggak jadi nutup aurat gara-gara mau ikut paskibraka. Ada nggak yang begitu, Bu? Tapi alhamdulillah saya sangat dengan MUI langsung sigap. Dengan beberapa kontingen langsung, bahkan gubernurnya mengatakan, utusannya mengatakan, jika dilarang berbusana muslim, kami cabut kontingen kami. Ini Islam, harusnya begitu. Apa kaitannya antara jilbab sama paskibraka? Ya kan kurang pantas lagi paskibraka. Ya Allah, cuman hormat bendera doang. Ya Allah. Tapi ada nggak orang yang seperti itu berani melepasnya? Bahkan seorang wanita cantik, rambutnya indah, dibayar untuk iklan sampo. Dibayar sekian puluh juta, sekian ratus juta, akhirnya menanggalkan jilbab. Berani? Ada? Berani orang itu menyembunyikan ayat Allah gara-gara apa? Dunia. Namanya apa? Menjual ayat Allah dengan harga murah. Ini salah satu contoh. Jelas ayat riba tapi masih dilanggar. Jelas ayat sumpah palsu masih dilanggar. Jelas perkataan dusta masih dilanggar. Intinya orang yang masih berbuat dolim di dunia, dia telah melanggar ayat-ayat Allah. Apa penyebabnya? Yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Dengan harga yang sedikit. Dunia tuh gak ada apa-apanya, akhirat itu segala-galanya. Bahkan surga gak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Lalu Anda hanya urusan ratusan juta, miliar, triliun, Anda rela menggadekan akidah? Itu namanya apa? Menjual agama dengan harga. Apa resikonya? Coba perhatikan ujung ayat 174.
Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu orang-orang yang sesungguhnya tidak memakan sepenuh perutnya kecuali makan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, dosa-dosanya tidak disucikan, tidak diampuni oleh Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka akan mendapat siksaan yang sangat Siapakah gerangan mereka Bapak Ibu? Lihat ayat 175-nya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Dikasih oleh Allah, ini petunjuk, ikuti petunjuk Allah. Ingat, kamu nanti akan ditimbang. Jangan berlaku curang. Ternyata petunjuk diabaikan, ditukar dengan kesesatan. Pengen sesat daripada petunjuk, padahal sudah jelas petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah. Allah kasih ampunan, hayo kembali kepada Allah. Aku ampuni dosamu, tinggalkan kedzaliman. Aku ampuni dosamu. Malah ampunan Allah ditukar dengan azab. Maka orang-orang yang suka mengurangi takaran, timbangan keadilan dalam beragama, dalam beribadah, dalam mengikuti aturan, mereka itu kira-kira orang yang pemberani atau sangat berani? Coba perhatikan ujung ayatnya. Fama asbarohum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Jadi berani mereka? Pemberani kalau gitu mereka itu. Api neraka ditantang Pak Bu. Subhanallah. Kenapa? Mereka di dunia tidak pernah berlaku adil dengan benar. Mereka di dunia tidak menegakkan timbangan keadilan yang Allah telah tegakkan seadil-adilnya. Maka nanti di yaumil akhir, mereka yang telah berbuat seperti itu, resikonya menimpa siapa? Diri mereka sendiri. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Seyogianya saya mau masih teruskan karena ada bahasan lagi tentang mizan. Bagaimana karakternya mizan? Apa nanti yang akan ditimbang dalam timbangan amal? Apalagi, lalu bagaimana orang kafir? Apakah mereka ditimbang atau tidak amalnya? Lalu setelah timbang atau kemana arahnya? Karena waktunya yang gak mungkin, 1 jam biasa untuk kajian, sisa waktu untuk tanya jawab. Maka untuk yaumul mizan kita akhiri di sesi pertama ini separuhnya. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini. Silakan, masih ada sisa waktu, kita bisa membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, di Quran surah Al-Ankabut ayat 7 itu ada firman Allah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Baik. Nah, maksudnya dihapus itu seperti ibaratnya ditipek terus nanti nggak ditulis lagi. Seandainya kita di dunia ini kan manusia tak luput dari dosa dan kesalahan Pak Ustadz ya. Untuk istiqomah misalnya kayak ngaji insya Allah, tahajud mungkin insya Allah teman-teman. Tapi istiqomah meninggalkan maksiat ini yang masih susah Pak Ustadz ya. Seperti tidak menggibah, tidak berbohong, tidak berlaku adil begitu nah. Nah kemudian nanti di akhirat nanti apakah kalau kita bertobat kemudian Allah itu hapus yang tadi kita khilaf, diganti dengan amalan kebaikan, kita ngaji, kita sedekah, kita infak, kita berbuat, pokoknya mencari amal soleh. Itu apa bisa memberatkan timbangan nanti Pak Ustadz? Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, apakah setiap amal soleh kita pasti akan menghapuskan kesalahan kita? Bisa iya, bisa tidak. Coba pertanyaan ibu itu supaya lebih lengkap dari ayat 5.
Surat 29 tadi kan di ayat ke-7, innalladzina walladzina amanu wa amilu sholihat lanukaffiranna ankum, dan seterusnya. Coba lihat dari ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang telah Allah tentukan, yaitu ajal kita, kematian kita, pasti mendatangi kita. Wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar. Lagi pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita ingin berjumpa dengan Allah nggak di surga? Berarti yang ingin berjumpa dengan Allah itu maksudnya yang pengen masuk surga, yakin kita akan mati. Lalu sebelum mati kita mau enak-enak, mau suka-suka, enjoy aja lagi kayak iklan, silakan. Konsekuensi orang yang yakin bahwa dia akan mati dan dia pengen masuk surga, maka nggak mungkin berbuat seenaknya. Maka lanjutkan ke ayat yang ke-6-nya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang mau berjihad, sesungguhnya jihadnya untuk. Artinya apa di sini? Kalau Anda ingin masuk surga harus ada perjuangan, kesungguhan dalam sholat, dalam saum, dalam sodaqah, dalam zakat, dalam segala hal. Kesungguhan yang sebenarnya karena Allah. Jangan dikotori niat amal ibadah kita tuh karena fulan. Maaf, kebanyakan orang sekarang gimana sih, Bu? Bantu orang lain di film, subscribe dong. Sebelum tonton ayo dong pencet loncengnya. Kan gitu kadang-kadang kan. Ngapain Anda beramal untuk pujian atau untuk Allah? Tuh, amal soleh nggak bakal menghapuskan dosa. Yang ada malah, maka tujuannya nanti Allah lihat hijrah jihad kita bagaimana. Faman jahada fa innama yujahidu lin nafsi. Yang berjuang di jalan Allah sebenar-benarnya ikhlas karena Allah, maka untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Allah maha kaya atas alam semesta. Maksudnya Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Baru di ayat ke-7-nya, walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman amal soleh yang mana, Bu? Yang dilandasi dengan jihad. Karena ingin ketemu sama Allah, nggak sembarangan. Hati-hati. Maka orang yang seperti itu dijamin oleh Allah, lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Kami pasti akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Walanajziyannahum ahsan, dan kami akan memberikan kepada mereka nanti di akhirat yang lebih baik, alladzi kanu ya'malun, yang telah kamu amalkan di dunia. Bu, maaf, Bapak, maaf. Makin rajin ibadah kita, makin ikhlas kita, makin di atas kebenaran, makin adil. Apakah harta kita menjadi melimpah ruah? Belum tentu. Coba lihat di Instagram. Pengen kaya, amalkan ini 3 hari. Tiba-tiba duit datang ke rumahmu. Ya Allah. Ada kayak gitu Bapak Ibu? Pengen punya mobil baru, disolawatin aja. Kalau kamu pengen kaya, sukses daganganmu, sholat duha jangan ditinggalin sebulan, ntar kaya deh. Kalau deh kaya, boleh kamu tinggalin sholat duha. Ini orang kaya gini, amal soleh nggak ada nilainya. Sebab apa dia? Amal solehnya bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Dunia. Dihapuskan nggak dosanya? Boro-boro. Coba lihat kembali surat 11, surat Hud. Ayat 15 dan ayat 16. Man kana yuridil hayatud dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bagaimana menurut Allah di ayat itu Bapak Ibu? Barang siapa yang lebih menginginkan kehidupan dunia beserta dengan apa? Keindahan serta perhiasannya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami segerakan baginya kehidupan dunianya, kesenangan dunianya, kenikmatan dunianya. Mereka tidak dirugikan.
Ya kan jelas ibu. Bapak ibu sekarang ibadah karena apa? Mengharap dunia atau karena Allah? Jangan cuma di mulut, kita buktikan. Tapi kalau jelas wa mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha tadi, dunia itu yang diinginkan, Allah kasih dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Karena dunia yang diinginkan, sukses dunianya, dapat apa nanti di akhirat? Ayat 16-nya. Ulaikalladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tadi yang hanya mengharapkan dunia, dunia dapat tapi nanti di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Lalu bagaimana seluruh yang diamalkan? Wahabito ma sona'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sia seluruh yang pernah diamalkannya di dunia. Lenyap, hapus, lenyap, hilang yang pernah diamalkan. Jadi apakah amalnya menghapuskan dosa? Nambah dosa. Berarti ibu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Dengan keikhlasan kita beramal, beribadah, bertobat, semoga menghapuskan dosa-dosa kita. Catatannya ditimbang, tapi karena sudah diampuni, maka timbangannya kosong, cuman tertulis catatan. Kalau saya ibaratkan ibu, maaf, di depan saya ada botol minuman mineral seberat 1 liter. Kira-kira sekitar 8 ons lebih. Atau 1 kilogram lah. 1 botol mineral yang isinya penuh di 1 timbangan sebelah kiri saya. Ada 100 botol minuman mineral. Tapi nggak ada isinya, saya timbang. Beratan mana? Beratan yang 1. Kenapa beratan yang 1? Ini ada isinya. Kalau yang ini kosong, beratnya nggak ada, ringan sekali. Maka apa yang terjadi ketika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa-dosa, ada 100 kesalahan, tapi dengan kesadaran yang ikhlas, dia bertobat kepada Allah, diperbaiki dengan amal soleh. Ternyata amal solehnya cuma 10, disertai dengan ampunan tadi. 10 amal kebaikan, 100 amal keburukan, ditimbang beratan mana? 10. Kenapa? Karena ini bobotnya berat. Sementara yang 100 sudah dibuang. Jadi boleh jadi catatannya tetap ada, tapi timbangannya kosong. Apa yang menyebabkan timbangan keburukan kosong? Perbuatan baik, sholat yang dijaga, banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah tutupi. Demikian ibu, wallahu a'lam. Silahkan, tadi ada yang megang mic yang mau bertanya, silahkan ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keluar dari tema. Apa hukumnya bila ada seorang anak itu berselisih dengan ayahnya sampai bermusuhan? Sama ayahnya? Akhirnya ayahnya meninggal. Dia belum sempat minta maaf. Itu bagaimana cara dia untuk menembus atau menghapus kesalahannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul pernah ditanya ibu oleh seorang sahabat dalam hadis Muslim, Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, ayu amali afdal andallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Beliau menjawab yang pertama, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Yakni as-salatu li awalil waqtiha, salat pada awal waktu. Summa ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihadun fisabilillah. Jihad fisabilillah nomor 3, bakti kepada orang tua nomor 2, bakti kepada Allah, taat kepada Allah nomor 1.
Maka ayat-ayat dalam Al-Quran pun Allah firmankan demikian. Di Al-Baqarah ayat 83, di An-Nisa surat 4 ayat ke-36, di Al-Isra ayat yang ke-23, Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15, di surat Luqman surat 31 ayat 14, ayat 15. Itu semuanya perintah anak itu harus bakti. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua, sementara kemurkaan Allah tergantung kemurkaan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yadkhulul jannata man kana qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni qati'ur rahim, yang memutus silaturrahim. Siapa orang yang paling kita punya hak bersilaturahim dengannya? Walidain, kedua orang tuamu dulu. Bagaimana Ustadz? Ada seorang anak durhaka kepada orang tua, haram, dosa besar. Wajib minta maaf, tunduk, mintalah kepada Allah. Apabila sudah terlanjur sampai kemudian dia nggak minta maaf, qadarullah orang tuanya mati. Pertama, kalau anak itu dulu jahil, nggak tahu ilmunya, setelah dia ngaji, dia baru tahu ilmunya, mau minta maaf, ayahnya sudah di kuburan. Datangi kuburannya, minta maaf sama bapaknya yang di kuburan, begitu? Ya enggak, yang di kuburan gak denger. Jangan begitu, karena ada orang yang begitu. Innaka la tusmi'ul maut. Engkau tidak akan mampu menjadikan orang yang mati bisa mendengar. Wa man tusmi'um biman fil kubur. Engkau sekali-kali gak bakal bisa menjadikan orang yang di kuburan bisa mendengar. Itu surat 35, surat Fatir ayat ke-22. Artinya bagaimana dong Ustadz? Kan sudah meninggal. Pertama, berbaktilah kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, Anda bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Anda bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah perintahkan di surat 6 antara lain. Surat 6 ayat ke-54. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami berjumpa dengan kamu bersama orang yang beriman tadi, ucapkan salam. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Rabbmu telah menetapkan sifat rahmah, sifat kasih sayang pada dirinya. Apa itu sifat kasih sayang Allah? Annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Yaitu siapa saja di antara kamu beramal buruk, beramal jahat, berbuat durhaka. Itu dilakukan karena kebodohan. Belum tahu ilmunya, belum ngaji. Durhaka, bodoh. Setelah itu apa? Summa taba min ba'dihi wa aslaha. Setelah itu segera bertobat, lalu memperbaiki diri. Tobatlah kepada Allah dengan tobat dan nasuha. Ya Allah, ngadu sama Allah. Aku telah dolim pada diriku sendiri, ya Allah. Aku telah durhaka kepada orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, betapa kedurhakaanku menyebabkan aku zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu baca doa-doa istighfarnya Rasulullah, Sayyidul Istighfar dan yang lain, perbanyak. Lalu setelah itu aslah, memperbaiki diri. Gimana caranya? Bakti kepada orang tuanya dimulai. Dengan cara apa? Doakan orang tua kita supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, lanjutkan kebaikan orang tua yang pernah menanamkan kebaikan kepada kita. Ketiga, lanjutkan silaturahim orang tua kita terhadap keluarga yang mereka cintai. Handai tolan, teman sejawat yang mereka cintai, lanjutkan silaturahimnya. Keempat,
penuhi yang pernah dijanjikan orang tua kepada orang-orang apabila pernah berjanji, nazar-nazarnya, janji-janji kebaikannya, penuhi. Kelima, kalau orang tua kita punya masalah dengan orang lain, baik itu harta, baik itu fisik, baik itu kehormatan, datangi orang yang pernah disakiti orang tua kita, minta keikhlasan kepadanya, doakan ke sana orang tua kita. Kalau itu tercangkut dengan harta, lunasi oleh kita. Kalau itu kehormatan, maka minta keadilan. Kalau perlu saya dikisos untuk orang tua kita. Kalau itu urusan fisik, kisos pula di dunia. Kalau mereka mau mengkisos, nih aku anaknya yang dikisos. Maka setelah itu insya Allah perbaiki diri. Semoga dosa-dosa yang lain digugurkan. Tapi Ustadz, bapak saya kan nggak tahu ketika mereka sudah meninggal. Catatannya ada nggak? Bapak kita tahu apa enggak? Orang tua kita tahu apa enggak? Enggak, wong sudah mati masih durhaka kok. Tetapi ketika sudah meninggal, kitanya berbuat kebaikan tadi, ada nggak catatannya? Nanti dipertemukan orang tua dengan anak. Allah berdoa, wahai orang tua, betapa bersyukur anakmu yang dulu durhaka telah bertobat. Dia telah mendoakanmu, menyelesaikan seluruh urusanmu di dunia. Maka anakmu adalah anak yang berbakti. Tuh Bu, halal insya Allah. Jadi meneruskan kebaikannya, baktinya dilanjutkan setelah meninggal. Semoga dengan sungguh-sungguh Allah mengampuni dosanya. Wallahu a'lam. Silakan, barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita kalau di lingkungan kita itu terjadi penyimpangan sunnah atau bisa melakukan bid'ah, sedangkan posisi kita hanya bisa mengingkari dalam hati. Apakah kita termasuk yang tidak adil? Nanti akan timbangan di Allah, bisa bagaimana caranya untuk memberatkan timbangan kita di hadapan Allah dengan menyikapi lingkungan yang seperti itu. Terima kasih Ustadz, syukron. Perintah Allah, jangan diam terhadap suatu keburukan. Di surat Ali Imran, surat 3 ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ciptakan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik yang Allah ciptakan, lahir kita ke dunia bukan makhluk pribadi, bukan makhluk individu, bukan enggak peduli. Tapi apa? Makhluk sosial. Hendaklah ada di antara kita. Dan kita itu umat yang terbaik yang Allah lahirkan ke dunia untuk perintah kepada orang berbuat kebaikan, cegah orang berbuat keburukan, dan beriman kepada Allah. Tapi Ustadz, di lingkungan kami begitu. Guru kami, Ustadz kami pada diem semua. Anda jangan. Ayat 104-nya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia, umat yang menyeru kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan untuk yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Di sini perintah. Tapi Ustadz, saya nggak mampu Ustadz. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan, kita tetap jalankan ayat ini, tapi bersandar kepada hadis Sahih Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Abdullah bin Amr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul munkarat." Kalau kamu semua melihat suatu kemungkaran, perbuatan bid'ah, perbuatan dolim, perbuatan buruk, maka jangan diem. Falyughayyir biyadik. Mau kamu punya kedudukan, kamu mampu, rubah dengan tanganmu, rubah dengan kekuasaanmu. Fa illam tastati falyughayyir bilisanik. Kalau kamu nggak mampu, nggak punya kekuasaan, rubah dengan lisan. Datangi, kasih nasihat.
Kalau kamu nggak mampu juga, fa illam tastati falyughayyir biqalbik dzalika ad'aful iman. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, kita nggak punya ilmu, nggak punya pengat, boro-boro mendakwai dia lebih pinter. Maka robah dengan hatimu. Gimana caranya? Doakan. Itulah selemah-lemahnya iman. Nggak ada lagi iman setelah itu. Maka kalau kita membiarkan sesuatu kemungkaran, dosa kita, ibu. Bukan dosanya dia ditanggung oleh kita, bukan. Tapi kita berdosa karena membiarkan kemungkaran. Maka sekurang-kurangnya doa. Inilah iman yang paling lemah. Dan inilah kekuatan kita. Yang memberi nasihat dengan lisan siapa? Biarlah orang-orang yang punya ilmu mendalam, mereka nasihati. Boro-boro Ustadz dinasihati dengan ceramah, banyak ceramah. Malah mereka makin jauh, ya sudah, doa kita. Karena kita nggak punya kekuatan. Demikian, apakah nanti akan memberatkan timbangan amal kita? Insya Allah timbangan kita keberatannya bukan dari sisi mengingatkan tadi, karena kita cuma mampunya doa. Dari sisi apa tadi? Amal soleh kita, zikir kita, kebaikan kita, hablum minallah. Ingat tadi, husnul khuluq itu timbangannya berat. Dan zikrullah yang senantiasa berzikir kepada Allah pun timbangannya berat. Wallahu a'lam. Barangkali dari bapak-bapak, bapak-bapak tawakuf, mesti ada satu lagi, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga dan seluruh jamaah yang hadir di kajian pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua berlaku terutama anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Baik. Kemudian bagaimana kita sebagai anak merasa bagaimana hukumnya kalau kita sebagai anak merasa orang tua kita itu tidak berlaku adil terhadap kita, Ustadz, terutama anak perempuan. Misalnya orang tua itu bersikap lebih banyak ke anak laki-laki ketimbang anak perempuan dengan baik laki gitu. Anak perempuan, si orang tuanya ini tidak adil, Ustadz. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Jazakallahu khairan. Iya. Bagaimana kita sebagai orang tua berlaku adil terhadap anak-anak kita, laki-laki atau perempuan? Bagaimana ada seorang anak merasa orang tuanya kok nggak adil? Bagi orang tua, Allah telah tetapkan di surat Al-Anfal, surat 8, ayat yang ke-28. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu cobaan dari Allah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah, kadang-kadang anak kita itu suka jengkelin, ngeselin, nyebelin. Ya, betul apa betul? Terutama kita dulu jadi anak tuh jengkelin banget untuk orang tua kita. Makanya orang tua kita suka marah. Maka dalam hal ini berlaku surat At-Taghabun, surat 64, ayat 14. Dan kembali ayat 15-nya, mengulang surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Teguran Allah di surat At-Taghabun ini, Allah katakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 14-nya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu, di antara anak-anakmu, bisa jadi musuh bagimu. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, anak-anak kita. Itu titipan Allah tadi. Wa in ta'fu, jika anakmu salah, kamu tetap memaafkan. Wa tasfahu, dan kamu tetap menyantuni, kamu tetap mengasihi. Wa taghfiru, dan kamu tetap mendoakan ampunan untuk anakmu. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang lagi oleh Allah di ayat ke-15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan hartamu itu cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah pahala yang paling besar. Wahai orang tua, berlaku adillah. Terutama dalam hal adil, dalam hal apa? Kalau adil dalam cinta kasih sayang sulit. Sebagaimana suami beristri lebih dari satu, bisa adil kepada semua istrinya? Enggak, Rasul sendiri mengatakan, kalau urusan harta bisa,
Kalau urusan cinta belum tentu. Contoh, siapa nabi yang punya anak 12, lalu hanya cinta kepada satu anak? Yuk, siapa? Yakub. Kalau Ayub mah sabar, diuji sakit. Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yusuf yang paling dicintai, yang kedua adiknya Bunyamin, yang 10 enggak. Makanya sebel kan? Akhirnya diapain tuh Yusuf? Tadinya mau dibunuh. Enggak bisa, Bu, enggak bisa. Dalam hal cinta, tapi dalam hal materi wajib adil. Contoh, adil tidak harus sama besar. Ketika anak-anak itu masih dalam tanggungan kita, adil tidak harus sama besar. Saya punya anak, Bapak Ibu punya anak, satu kelas 6 SD. Yang paling kecil, anaknya 4. Anak yang kedua, anak yang nomor 3, yang kakaknya kelas 2 SMP. Yang nomor 2, kelas 2 SMA. Yang nomor besar pertama, kuliah tahun kedua. Ibu bapak ngasih uang saku ke yang kuliah 200.000 sehari, plus dikasih motor. Yang SMA ngasih uang saku 50.000 sehari, dikasih sepeda hotel. Yang SMP sekolahnya dekat, nggak dikasih sepeda, nggak dikasih motor, sangunya cuma 20.000, karena dibawain bekal, rumahnya dekat, makan siang tinggal pulang. Yang SD dianterin bolak-balik, nggak dikasih sangu, karena jajannya nanti takut ngawur. Kalau toh minta cuma 10.000, jadi yang paling kecil 10.000, yang agak gede 20.000, yang gedean dikit 50, yang paling besar plus motor. Adil apa enggak? Adil. Sesuai kebutuhan. Tapi ketika anak-anak kita sudah sama-sama keluar dari tanggung jawab, sudah berumah tangga, sudah bekerja, bukan lagi tanggungan kita, adil itu sama rata. Kalau toh sesuai kebutuhan, harus dengan adil atas izin yang lain. Memberitahukan yang lain. Contoh, ibu punya anak 4 tadi. Yang pertama nikah, alhamdulillah suaminya sukses, kaya, sehingga nggak pernah ngasih duit, ya paling oleh-oleh. Boleh apa enggak? Kepada yang kedua, qadarullah menikah juga, tapi agak kurang, ya bisa mencukupi, tapi tidak berlebih seperti yang pertama. Kita ngasih tiap bulan duit yang agak gede. Boleh apa enggak? Yang pertama tadi dikasih enggak? Kalau tahu ngiri enggak ntar? Dalam hal ini enggak boleh ibu. Ingat, enggak boleh. Kecuali, tadi ada pengecualian. Dalilnya di mana? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Bashir itu punya kekayaan. Punya budak yang sangat disayangi. Dan beberapa budak. Tapi anak yang paling dicintai cuma satu, namanya Nu'man. Lalu saking cintanya kepada Nu'man, Bashir nih ayahnya ngomong, wahai Nu'man, aku hadiahkan untukmu nih. Nih budak ini untukmu, nih budak terbaik. Bu, maaf, kalau ibu disayang orang tua, dikasih nih pelayan, nih dikasih duit, seneng apa enggak? Yes, masuk. Jangan dulu. Jangan dulu. Nu'man langsung membawa bapaknya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku mau menghadiahkan untukku seorang budak yang baik. Aku terima atau tidak? Ditanya, apakah saudara-saudaramu semua dikasih kayak kamu? Enggak. Wahai Nu'man, wahai Bashir, betul, kamu tidak memberikan yang lain? Tidak. Hanya Nu'man yang kamu kasih? Iya. Tarik kembali hadiahmu, atau kamu hadiahkan semua mereka sama. Maukah kamu, hai Bashir, kelak anak-anakmu berbakti kepadamu semua? Mau, kalau begitu berlaku adillah.
Wahai orang tua, kalau sudah bukan tanggung jawab kita, ketika kita ngasih hibah, hadiah, harus adil. Adil tidak harus sama besar, tidak. Perhatian juga, memberikan sesuatu. Harus adil. Andai kata Anda ngasih yang nomor 2 sekian puluh juta, Anda atas izin dulu kepada kakak dan adik yang lebih mapan. Maaf ya, kamu kan sudah sukses, nggak keberatan kan kalau ayah ibu ngasih ke ini? Nggak apa-apa Pak. Udah beres. Halal. Supaya apa? Tidak terjadi kecemburuan. Maaf, ibu udah kaya, bapak udah kaya. Sementara orang tua bapak ngasih kepada adik bapak dan saudara laki-laki bapak, kakak bapak yang kurang sekaya bapak. Dikasih, tapi bapak nggak dikasih tahu, nggak dikasih. Pada saat suatu ketika tahu, gimana rasanya? Papa nggak adil. Wah, tuh kita nggak mau. Nah, demikian terhadap anak. Maka wahai orang tua, berlaku adil. Sekarang bagaimana anak ketika orang tua nggak adil? Sebel. Bapak mah cintanya cuma dia doang. Nggak boleh. Haram. Tapi kan bapak saya nggak adil. Dosanya pada si bapak. Kadang-kadang si anak merasa orang tua nggak adil, gimana? Durhaka, nggak nurut, nggak mau nurut, nggak mau berbakti, mentang-mentang apa? Sebel, bapak sayang sama dia doang, ngapain gue berbakti sama dia? Wahai anak, siapapun Anda, kaya apapun orang tua Anda, bakti Anda tetap tidak boleh berkurang. Meskipun bahkan beda akidah. Coba lihat surat Luqman ayat 15. Surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaik. Kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, disuruh menyekutukan Allah, disuruh berlaku durhaka dan seterusnya, yang mereka tidak tahu ilmunya, kamu jangan ikuti kedurhakaan itu, tapi tetap berbuat kamu baik, pergauli kedua orang kamu di dunia dengan baik. Tapi jangan ikuti kemauan hawa nafsunya, tapi kamu tetap baik. Wattabi sabila man anaba ilai. Yang kamu ikuti orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, yang berbakti kepada Allah. Karena sebabnya kita semua summa yunabbi'uhum bima kuntum ta'malun. Karena semua kita nanti akan dimintai tanggung jawab. Jadi mau kaya apa orang tua, anak tidak boleh durhaka. Meskipun orang tua itu durhaka. Ada nggak orang tua durhaka? Ada orang tua yang tidak memenuhi hak-haknya kepada anak, durhaka. Atau orang tua yang tidak mendidik akidah, durhaka. Kira-kira Nabi Yusuf yang anaknya durhaka, apa Nabi Yusuf gak sayang sama anak? Tetap. Anak durhaka, orang tua tetap sayang. Jangan kemudian si anak durhaka, orang tuanya sebel, gak boleh. Tapi kalau sudah urusan akidah, Nabi Ibrahim sayang gak sama ayahnya? Wahai ayahku, tolong tinggalkan kesirikan. Berhala yang kamu sembah gak bisa apa-apa. Wahai ayahku, nanti aku doakan kepada Allah supaya. Akhirnya setelah turun ayat dilarang mendoakan, baru Ibrahim berlepas tangan. Intinya anak meskipun kaya apa durhaka, orang tua jangan mendurhakai anak. Gimana orang tua durhaka menyebabkan anak durhaka? Dosanya orang tua sendiri, dosanya anak sendiri. Tapi anak tetap tidak boleh durhaka meskipun orang tua durhaka. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami cukupkan sampai di sini, qadarullah, waktu juga yang membatasi. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan insyaallah mendapat bekal ilmu dan pengetahuan, meningkatkan iman dan takwa kita. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, dan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.